Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan mengkaji dan menggali faidah dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat Makkiyah ittifaqan. Para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Alaq adalah surat Makkiyah. Surat ini memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah surat Iqra bismi rabbik. Kedua, surat Al-Alaq. Ketiga, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Keempat, surat Iqra. Kelima, surat Iqra wal 'alaq. Sebagian ulama juga menambah dengan nama surat Al-Qalam. Namun la syakka wa la raib, surat Al-Qalam adalah surat itu Nun wal qalami wa ma yasturun. Namun sebagian ulama menambahkan juga surat Al-Alaq dengan surat Al-Qalam. Kemudian fa barakallahu bikum, kalimuha ithnatan wa sab'una kalimah. Surat Al-Alaq ini terdapat padanya 72 kata. Wa hurufuha mi'atani wa thamanuna harfan. Huruf-hurufnya ada 280 huruf. Mari kita baca surat Al-Alaq dari tafsir Al-Muyassar. Karena surat ini panjang dan faedahnya banyak, mungkin kita hanya membahas sampai ayat ke-8 karena waktu yang tidak memungkinkan. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan semua ayat-ayat dari surat Al-Alaq ini. Kita baca 8 ayat untuk kita kupas dan kita kaji faidah-faidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita bahas 1 sampai 5 dulu. Artinya, Iqra ayuhan nabi ma unzila ilaika minal Qur'an muftatihan bismi rabbikal muftarid bil khalaq. Wahai Nabi, bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Qur'an dengan
diawali dengan menyebut nama Rabbmu yang bersendirian di dalam menciptakan. Alladzi khalaqa kulla insanin min qid'ati damin ghalidin ahmar, di mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan setiap manusia dari sepotong daging yang membeku dan berwarna merah. Iqra ayuhan nabi ma unzila ilaika, wahai nabi, bacalah apa yang diturunkan kepadamu. Wa inna rabbaka lakathirul ihsan wasi'un jud, sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad adalah memiliki banyak kebaikan-kebaikan dan sangat luas pemberiannya, karamahnya, yaitu apa? Kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama khalqahu al-kitaba bil qalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari makhluk-makhluknya cara menulis dengan al-qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam yakun ya'lam, Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Wa naqalahu minadh-dhulmatil jahl ila nuril ilmi, Allah Subhanahu wa taala memindahkan manusia dari gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu. Ini surat Al-Alaq dari tafsir Al-Muyassar 1 sampai 5. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita petik dari apa yang telah disebutkan tadi, yang pertama adalah takrir al-wahyi al-ilahi wa itsbatin nubuwah al-muhammadiyah. Faedah yang pertama adalah di dalam surat ini ayat 1 sampai 5 terdapat faedah bahwasanya penetapan wahyu ilahi, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai penetapan atas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ayat ini maka tidak perlu diragukan lagi bahwasanya yang memang diangkat sebagai nabi siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kalam Allah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya ayat ini, nabi diangkat sebagai nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya Al-Qur'an kepada Rasul, maka tetaplah beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah taqrir bi anna Allah Subhanahu wa taala wa khaliqu kulli syai' wa annahu mustahiqqun lil ibadati wahdah. Faedah yang kedua bahwasanya menetapkan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sesuatu yang diibadahi syaratnya apa? Harus bisa menciptakan. Apabila ada yang dianggap sebagai Tuhan ternyata tidak bisa menciptakan sedikit pun, maka tidaklah dia berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 72. Allah menyatakan innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa talib wal matlub. Allah Subhanahu wa taala menyatakan
sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah wahai manusia dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban, tidaklah sekali kalian bisa menciptakan seekor lalat. Menciptakan seekor lalat saja mereka tidak mampu, apalagi menciptakan apa yang kalian inginkan. Walau istama'u lah, meskipun dewa-dewa yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala bersatu, bersekutu untuk menciptakan, maka tidaklah mampu sedikit pun. Siapa yang menyatakan? Allah. Wa yaslumuhumudz dzubab syai'an, apabila patung-patung atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari selain Allah tiba-tiba ada lalat hinggap di hidungnya atau di tubuhnya atau mengambil sesuatu yang kalian sesajikan kepadanya, la yastanqidhuhu minhu, tidak akan mungkin mampu dia ngusir. Gak mampu dia ngusir lalat tersebut. Gak mungkin, lalat pergi kamu. Gak akan mampu. Da'afat talib wal matlub, kata Allah. Betapa lemahnya orang yang menyembah dan orang yang disembah, atau membawa benda atau Tuhan yang disembah. Yang meminta lemah, lebih-lebih yang diminta juga lemah. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, sangat naif sekali yang mereka puja-puja sebagai wali-wali, bahkan fa barakallahu fikum disembah-sembah sebagai tawasul mereka. Ternyata ketika kuburannya gugur, ambruk, longsor, itu sebenarnya sebagai tanda bahwasanya wali-walimu sendiri tidak mampu menjaga rumahnya, kuburannya. Terjadi di zaman dahulu, ada wali yang mereka puja-puja kuburannya longsor. Pak barakallahu fikum, sebenarnya itu dalil, petunjuk bahwasanya apa yang kalian klaim bahwasanya dia adalah wali yang bisa melindungi kalian dari segala mara bahaya, yang bisa menyelamatkan kalian dari segala malapetaka, itu adalah dusta belaka. Dia sendiri gak bisa melindungi rumahnya dari apa? Dari longsor, dari gempa, apalagi mau menolong kalian wahai manusia. Namanya orang sudah biasanya apa? Tabarakallahu fikum, khurafatnya itu sudah mendarah daging, maka apa? Bukan semakin sadar, malah semakin sesat. Yang inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, maka Allah semakin simpangkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Bukan sadar, malah kemudian mengatakan, oh ini walinya ngamuk ini, sampai rumahnya ambruk ini. Hati-hati, ini baru rumahnya diambrukin, barangkali besok rumah kita diambrukin sama dia. Subhanallah. Bukan kemudian introspeksi diri, koreksi diri. Dia saja nggak bisa melindungi rumahnya, apalagi melindungi rumah kita. Malah kemudian apa? Dikatakan, wah walinya ngamuk-ngamuk ini. Subhanallah. Kalau orang mau pakai logika, mana ada wali ngerusak rumahnya sendiri. Kalau ngamuk ya paling rumahnya orang yang dibongkar-bongkar. Ini kemudian ya dimaknakan ke situ ketika terjadi longsor. La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Musibah. Kemudian faedah yang ketiga, hadil ayat, 5 ayat tadi, awal manuzila minal Quran, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi diutus sebagai apa? Sebagai Nabi adalah apa? 5 ayat ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Nabi alaihi salatu wasallam itu diutus dengan surat
Iqra, dan diutus sebagai rasul dengan surat Al-Mudaththir. Faedah yang keempat adalah imtinanullah 'alal insan bi ta'limihi al-ilm. Di dalam surat Al-Alaq ini terdapat anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Apa itu anugerahnya? Dengan mengajari dia ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamahu bil qalam. Fabarakalaikum, ini menunjukkan bahasanya Pak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang terbesar di antara anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia Pak. Allah mengajari manusia sesuatu yang belum mereka ketahui sebelumnya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 3 sampai 4 Allah mengatakan khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan mengajari manusia cara bayan, cara menjelaskan. Al-bayan di sini ada dua. Allah menjelaskan khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang menciptakan manusia dan menjelaskan, mengajari mereka cara memberikan bayan. Bayan di sini ada dua. Al-bayan bil qalam wal bayan bil lisan. Jadi al-bayan di sini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia Pak, ada dua. Bayan dengan qalam dan bayan dengan lisan. Dengan lisan kita bisa menjelaskan apa yang ingin kita ungkapkan, atau kalau tidak punya lisan dengan apa? Dengan tulisan. Anak punya syekh di Yaman, hafizahullah taala, Syekh Faisal. Beliau tuli dan bisu, tapi beliau jadi syekh. Beliau boleh tuli lisannya dan boleh bisu, nggak bisa berbicara, tetapi tidak pernah Pak buta mata dan buta hati. Tangannya bisa menulis sekian taklifat di Mesir, di Saudi Arabia, kitab-kitab beliau terkenal. Pada beliau Pak bisu dan beliau Pak tuli. Tapi menjadi ulama besar. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada dia. Allamahul bayan. Al-bayan ada berapa Pak? Dua. Ketika manusia yang bisa menjelaskan dengan lisan, dia punya apa? Senjata yang kedua. Dengan apa? Dengan tulisan. Makanya fabarakallahu namanya dakwah itu enggak harus dengan apa? Dengan lisan. Bisa dengan bentuk tulisan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Allah ciptakan pena. Untuk apa? Untuk kita bisa menulis apa yang ingin kita ungkap. Sehingga barakallahu fikum, adanya pelajaran bisa menulis dengan pena merupakan apa? Anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qaidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwasanya tidak ada sahabat yang paling mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW kecuali satu sahabat. Siapa dia? Abdullah bin Amr bin Al-As. Perhatikan, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namun ternyata beliau mengatakan tidak ada satupun sahabat yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi kecuali aku.
Namun apa? Ada satu sahabat yang ternyata apa? Lebih daripada aku. Jadi aku adalah orang yang paling mengetahui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak ada yang bisa mengalahkan aku kecuali satu sahabat. Siapa dia? Abdullah bin Amr ibn al-As. Limana? Li'annahu kana yaktub wa ana la aktub. Karena dahulu di zaman Nabi dia menulis semua sabda-sabda Nabi, sedangkan aku apa? Tidak pernah menulis sabda-sabda Nabi. Aku hanya mencukupkan dengan apa? Hafalanku. Sedangkan Abdullah bin Amr setiap sabda Nabi ditulis oleh beliau. Sedangkan aku, kata Burayyah, gak pernah menulis. Hanya mengandalkan apa? Kekuatan hafalan saja. Ini juga apa? Keutamaan apa? Menulis. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, sangat rugi orang-orang yang ngaji kemudian apa? Enggak bawa pena dan buku, nyindir, ya, ngasih motivasi. Kalau ngaji bawa buku. Nah, ibaratnya Pak, kita itu sedang berperang. Ya, jihad yang paling mulia di zaman sekarang apa Pak? Jihad dengan tolabul ilmi. Orang perang gak bawa senjata, orang perang gak bawa tameng. Kira-kira apa Pak? Mati konyol. Ya, sehingga para walikum ketika perang bawa senjata, bawa ini, bawa pena, tentu cuma enak. Pulang-pulang ditanya bojone, Pak, ngajine apa? Oh, oke. Faedah siji loro telu papat 1 2 3. Nih faedahnya banyak sekali. Luar biasa. Masya Allah, istri dapat faedah. Tetapi kalau ngajinya ngaji jiping, ya jadi santri tulen, mentu kelalen, nggih. Mas, faedahnya apa? Lucu banget. Faedahnya apa Mas? Lucu. Enggak butuh lucunya. Tulis faedahnya apa? Aku coba disampaikan, kasih ilmunya. Bojomu santri tulen, mentu masjid tak sing kelalen. Aduh. Ngaji kok jiping Mas? Ngaji kuping. Ya kalau seandainya kita al-Imam al-Bukhari, ulama-ulama tadi anak-anak sudah kita sebutkan, ada 6 ulama Pak nggak pernah nulis, tapi kapan ditantang menyebutkan semua apa yang didengar disebutkan satu persatu. Ya, tadi kita sebutkan ya, setiap sore ada kajian untuk anak-anak tentang keajaiban hafalan para ulama salaf. Sebutkan kisah-kisahnya agar mereka termotivasi seperti mereka. Di antaranya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, kemudian Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kemudian barakallahu Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, kemudian yang keempat Al-Imam Ad-Daruqutni, kemudian Muhammad bin Ismail barakallahu ini Al-Bukhari, kemudian yang terakhir apa Nana? Ayo, yang belum saya sebutkan siapa tadi? Lupa. Siapa yang bisa menyebutkan? Ulangi lagi. 6 ulama yang kalau belajar nggak pernah nulis, tetapi kapan ditantang menyebutkan semua yang telah disebutkan oleh gurunya, disebutkan satu persatu. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, ketiga Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, keempat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kelima Ali bin Umar Ad-Daruqutni, keenam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ahsanta. Ini ulama ini Pak, otaknya seperti MP3 Pak. Itu Pak, rekam langsung. Di antara ulama tersebut ya, seperti Al-Imam barakallahu fikum Az-Zuhri rahimallahu taala, kemudian juga barakallahu fikum Abu Zur'ah, itu kalau masuk pasar Pak telinganya ditutup.
Luar biasa. Masuk Imam Al-Bukhari. Kalau masuk pasar telinganya ditutup. Kenapa? Semua orang yang ngomong dihafal sama beliau. Sehingga Pak ditutup telinganya. Kenapa? Enggak ingin menghafal omongan-omongan orang. Makanya barakallahu fikum, ya kalau kita lihat kok bisa ulama seperti itu. Padahal Pak, ulama sebenarnya orang-orang miskin. Tapi dari kemiskinan itulah muncul apa? Ulama-ulama besar. Terkadang keluarga miskin bisa melahirkan apa? Orang-orang yang berbakat. Tapi kadang-kadang kalau kita punya kemewahan, kadang apa? Sulit anak kita apa? Untuk mau belajar. Terkadang tadi karena sudah apa? Terlena dengan apa? Harta yang sudah kita punya. Makanya ini yang harus kita gabungkan. Gimana kalau kita sudah kaya, anak kita juga apa? Semangat ibadah. Barakallahu fikum, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu hadis yang aku punya kecuali siapa? Abdullah bin Amr. Tapi kenapa kok yang terkenal kok hadisnya Abu Hurairah? Ingat Pak, jarang kita dapatkan hadisnya Abdullah ibn Amr. Sebabnya karena Pak, beliau tinggal di Mesir, sedangkan Abu Hurairah tinggal di kota Madinah. Sedangkan ulama-ulama datang haji dan kemudian belajar di kota Madinah lebih banyak daripada yang pergi ke Mesir. Sehingga Pak, ilmu yang didapat oleh para ulama kebanyakan dari Abu Hurairah, dan jarang yang ke Mesir, sehingga ilmunya Abdullah bin Amr jarang tersampaikan kepada para ulama, sehingga sampai di kita hanya kebanyakan hadis-hadis Abu Hurairah yang ternukil. Ini sebab. Barakallahu fikum, ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada manusia, dan anugerah yang terbesar adalah Allah mengajari manusia cara menulis. Kemudian barakallahu, pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah enggak belajar menulis? Pak, sekarang pertanyaan, kenapa kok Rasulullah malah mengajarkan sahabatnya, sahabatku coba tulis surat ini. Tolong catat apa yang saya sampaikan, dikirim ke raja-raja Kufar. Kenapa kok Nabi nggak belajar nulis? Ini dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi pintar nulis, maka Pak akan ada tuduhan bahwasanya Al-Qur'an pasti buatan Muhammad. Dia nulis ngarang sendiri. Sehingga akan tercelalah ya Rasulullah SAW sebagai Nabi dengan tudingan dia yang bikin karangan asli dengan tulisan-tulisan. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi enggak belajar menulis, tetap dalam keadaan al-ummi. Maka fabarakallahu fikum, inilah yang disifati dalam Al-Qur'an, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, dalam surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian faidah yang kelima, di dalam surat Al-Alaq ini terdapat bayan syarafil ilmi wa ahli, penjelasan tentang keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Dengan ilmu Nabi menjadi mulia. Dengan ilmu Nabi alaihi salatu wasallam menjadi Nabi yang terbaik, makhluk yang terbaik. Dengan ilmu Nabi alaihi salatu wasallam bisa menyelamatkan manusia dari gelapnya kebodohan, dari gelapnya kesyirikan, dari gelapnya kebid'ahan, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya sunnah, kepada cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga semua yang begitu jejaknya Nabi. Barang siapa yang punya ilmu, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu barakallahu ketika anak masih SMK Pak, saya dua anak STM, ikut ngaji begini, duduk di pojok belakang, lihat ustaznya sedang duduk, mikirin
enak banget ya jadi ustaz, duduk dirubungi orang, ngasih ilmu. Itu yang anak pikirkan waktu zaman STM, Pak. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk bisa belajar di luar negeri ya Allah, untuk bisa Pak seperti itu ya Allah. Itu yang anak ucapkan dan anak panjatkan kepada Allah ketika duduk di pojok dengar kajiannya ustaz tersebut. Dan disitulah anak mulai semangat, doa. Dan ternyata fabarakallahu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saya pikir-pikir, apa sih kemampuan anak bisa ke Yaman sampai 7 tahun? Orang tua yang nggak punya, mondok aja Pak, nggak bayar, bingung bayarnya pakai apa, sampai anak nguli-nguli Pak di saat itu. Anak mondok nggak bisa bayar SPP, hanya Pak ikut ngecor, cari uang, separuh hari untuk kerja, separuh hari untuk apa? Belajar. Yang penting bisa belajar. Kemudian kerja ngajar selama pondok, kerja di pondok gajinya Pak 250.000 Pak. 250.000 ke Yaman, mustahil ya. Kapan bisa ke Yaman? Ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan orang yang baik dan mengatakan, wahai Ustaz, mau nggak nikah sama anak saya plus dengan ke Yaman bareng-bareng? Ya, bener Pak? Iya, nikah terus bulan madu sekalian belajar di Yaman. Wah, alhamdulillah. Ternyata nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa, Allah angkat derajat orang yang berilmu. Ketika anak di Barakallahu fikum, pernah saya keluar dakwah di Pulau Saumlaki Pak. Saumlaki itu pulau kecil dekat Australia. Ketika anak ke sana, anak kira taklimnya taklim biasa. Ternyata Pak, yang datang para perwira-perwira. Satu regu TNI Angkatan Darat, satu regu TNI Angkatan Udara, satu regu Angkatan Laut, satu regu Brimob, terus kemudian kepolisian. Pakai seragam semua Pak. Orang-orang perwira semua Pak. Anak duduk di atas. Ini apa salah ini dia? Anak cuma lulusan STM, kemudian ke Yaman, kemudian bisa berdiri dan berceramah di hadapan yang luar biasa antusias sekali mereka dalam belajar. Masya Allah. Inilah fabarakallahu syarful ilmi. Nabi SAW Pak, yatim piatu, orang miskin, hidupnya Pak belajar dan kemudian mengembala kambing sampai usia kedewasaan dibawa Pak oleh pamannya oleh kakeknya untuk pamannya untuk berdagang. Kehidupan Nabi miskin. Tapi kenapa beliau menjadi mulia? Karena Pak, karena ilmu yang beliau bawa, itu Pak Al-Quran. Makanya pernah telah kita saksikan mana kisah Barakallahu fikum, yaitu seorang budak, mantan budak. Kenapa bisa mulia? Karena apa? Karena Al-Quran yang dia bawa. Makanya Barakallahu fikum, angkat anak-anak Anda dengan apa? Al-Quran, agar bisa terangkat di dunia dan di akhirat derajat. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Alaq ini jelas terdapat penjelasan tentang bagaimana mulianya orang yang berilmu dan kemuliaan ilmu. Perhatikan surah An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78, Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akhrajakum, mengeluarkan kalian, melahirkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan enggak punya pengetahuan apapun. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, semua manusia lahir dalam keadaan bodoh, enggak tahu apa-apa,
kemudian Allah memberikan alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah memberikan kalian apa? Telinga. Allah memberikan apa? Mata. Allah memberikan hati untuk bisa mendapatkan ilmu. La'allakum tashkurun. Semoga dengan itu kalian pandai bersyukur. Selama manusia punya ketika manusia punya tiga hal ini, sempurna ilmunya. Bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa menghayati hatinya. Maka orang itu akan sempurna dalam menangkap ilmu. Ada orang yang ternyata pendengarannya awat sabut, selama masih punya pandangan dan hati, masih bisa mendapatkan ilmu. Tadi yang ulama Syekh Faisal, pendengarannya apa? Cabut. Sebagian ulama seperti Barak Syekh bin Baz dan para masyayikhnya nggak punya pandangan, buta sejak kecil, tetapi telinganya bisa mendengar dan hatinya masih bisa menghayati, bisa mendapatkan ilmu, masih bisa mendapatkan ilmu pada debu. Yang muskilah adalah ketika bisa melihat, ketika bisa mendengar, tetapi hatinya buta, itu yang musibah. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, syukurilah Allah telah memberikan tiga hal ini kepada kita yang masih sempurna. Telinganya, matanya, hatinya. Gunakan untuk mendapatkan apa? Ilmu dengan maksimal. Sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut apa? Kenikmatan tersebut dan kita pun akhirnya menyesal. Enggak dapat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, kita lanjutkan faedah yang ke-6. Dalam ayat 1-5 terdapat sebuah faedah yang ke-6 adalah ahamiyah qiraatil Quran. Pentingnya membaca Al-Quran. Pentingnya membaca Al-Quran. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah sangat penting adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la hasada illa fitnatain. Kalian tidak boleh hasad, iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah rajulun allamahu Allahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Salah satunya adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ajari dia Al-Qur'an, kemudian dia membacanya di siang, di malam hari dan di malam hari dan di siang hari. Orang yang seperti ini patut untuk kita iri kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perkara yang penting, sampai-sampai kita boleh hasad kepada orang yang seperti ini. Bahkan barakallahu fikum, di antara dalil yang akan membuat kita semakin semangat membaca Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha.
Perhatikan, akan dia katakan kepada para pembaca Al-Quran, akan dikatakan kepada mereka para penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah Al-Quran, wartaki, dan naiklah kamu ke surga, warattil, dan terus dendangkan Al-Quran tersebut, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sungguhnya kedudukan surgamu itu Pak di ayat terakhir yang kamu baca. Di dalam hadis ini memberikan faedah bahwasanya semakin tinggi hafalan seseorang, semakin tinggi pula surganya. Kenapa? Semakin dia membaca Quran, semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi surganya. Kenapa? Karena ayat yang terakhir yang kamu baca itulah Pak batasan surgamu. Kalau kita seumur hidup bacanya Al-Fatihah tok, gimana Pak? Baca Al-Fatihah, stop. Ya Allah, selesai ayat ini sudah aku baca waladhdallin. Ya sudah, itu surgamu. Yang bisa baca satu juz, maka Pak dia akan membaca satu juz ketika Pak disuruh Allah Subhanahu wa taala mendaki surga. Dan ketika satu juz selesai, disitulah akhir kedudukan surganya. Berarti di tingkat itulah dia akan tinggal di surga. Luar biasa barang siapa yang hafal 30 juz Pak, baca Quran terus sampai 30 juz, berarti Pak surganya semakin tinggi. Makanya fabarakallahu, ayo ya banyak-banyak membaca Al-Quran, ya syukur-syukur ya masih kuat menghafalnya, ya syukur-syukur masih kuat menghafalnya. Fattaqullaha mastata'tum, walaupun umur kita sudah mulai 40 tahun ke atas, tersibukkan dengan ma'isyah, menafkahi keluarga, namun meskipun demikian jangan sampai Pak berhenti untuk berusaha walaupun satu ayat seminggu. Ya, Pak Ustaz aku nggak bisa menghafal, ya sudah, hafalkan satu ayat walaupun satu minggu. Lumayan ya, 1 bulan berarti berapa ayat? 4 ayat. Lumayan ya, 4 ayat, kalau satu ayat 4 baris kan lumayan. Jadi barakallahu, ayo dicoba. Kemudian yang ketujuh, yajibu 'alal insan an yasta'idha billah 'indal qira'ah hatta yahsula 'ala manafil ilmi ma'a daruratis sidqin niyyati wal ikhlas. Di dalam faedah yang ketujuh, wajib bagi manusia senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan minta tolong kepada Rabb yang menciptakanmu, menciptakan seluruh manusia, menciptakan alam semesta ini. Minta tolong ketika engkau membaca. Artinya fabarakallahu fikum, kita nggak bisa membaca Al-Quran kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang Pak, kalau bukan karena taufik min Allah, pertolongan dari Allah, kita nggak akan mampu membaca Al-Quran. Boro-boro 1 halaman, ya setengah halaman pun belum tentu kita baca. Makanya tolong ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran walaupun apa? Walaupun 1 juz dalam sehari ya Allah. Lumayan. Walaupun apa? 1 halaman. Sebenarnya bisa. Ya, habis sholat subuh baca 1 halaman. Syukur-syukur Bapak, Pak, 1 lembar. Kemudian barakallahu fikum, zuhur 1 lembar. Asar 1 lembar, maghrib 1 lembar, isya 1 lembar. 1 hari berapa Pak? Setengah juz. Masya Allah. Karena 1 juz berapa lembar Pak? 10. Berarti 1 hari kita membaca setengah juz. Berarti dalam waktu berapa bulan Pak kita bisa dapat 2 juz? Hah? Dalam waktu berapa bulan? 2 bulan. Masya Allah, 2 bulan 2 juz. 1 tahun 3 kali berapa khatam Pak?
setengah khatam. Iya apa? Artinya berapa? Kita baru berapa? Berarti 2 juz, 1 juz 2 bulan. Berarti 1 tahun berapa? 6 juz. 6 juz berarti khatamnya berapa? 30 juz. 6 kali 3 18, 4 24. 4 tahun dulu. La ilaha illallah. 4 tahun aja baru 24 ya Pak. Allah musta'an. Masa khatam Al-Quran 4 tahun sekali? Nah ini terus terang fabarakallahu ya. Nabi Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, Iqra bismi rabbika. Ada di sini Pak isti'anah dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala membacanya. Jangan tergesa-gesa. Iqra diulang-ulang sama malaikat Jibril. Sampai apa? Nabi akhirnya mampu membacanya. Jadi barakallahu fikum ini wajib, dan sekaligus ketika kita membacanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah ayat-ayat yang saya baca bisa bermanfaat untukku. Karena ada hadis, ada orang yang suka membaca Al-Qur'an ternyata Pak bukan malah Pak menjadi manfaat, malah menjadi musibah bagi pemiliknya, bagi orang yang membacanya. Dalam riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. 3 golongan yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang pertama kali akan dilempar ke dalam neraka. 3 golongan itu adalah golongan yang pertama diadili dan pertama kali dilemparkan di dalam neraka. Di antara 3 golongan tersebut adalah apa? Orang yang suka belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Dan ternyata ketika dia belajar dan membaca Al-Quran tujuannya bukan karena apa? Mendapatkan manfaat, yaitu apa? Pahala dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Ingin mendapatkan manfaat dari manusia dan kedudukan yang tinggi di manusia. Ingin dipuji. Baca Al-Qur'annya, wah merdu sekali. Ya, orang-orang memuji, wah langsung yang tadinya XL menjadi apa? Indosat. Ya, bajunya yang tadi XL apa menjadi apa? Menjadi S, menjadi Indosat. Sesak. La ilaha illallah. Ya, karena pujiannya. Ya, gumede. Hati. Tapi manusia kalau dipuji, Pak, malu Pak, seger. Makasih, syukron. Sawer. Nah ini. Iya, sekarang apa di viral apa? Kori membacakan bisa saweri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak dangdutan baik. Ya. Baca Al-Quran. Ya, dosa merdu orang pernah nyawer. Dimasuki di pecinya, dimasuki di sininya, dimasuki di sininya gitu. Disaweri Pak, baca Al-Quran. La ilaha illallah. Ini ngerusak niatnya. Ya. Oh enggak baca Al-Quran aja deh Pak. Disawer Pak. Niatnya rusak apalagi Pak. Enggak disawer, dipuji saja Pak. Sudah seneng apalagi kasih uang. Oh. Pak, besok lagi nih Pak, saya baca Al-Quran di sini. Ini musibah. Jadi Pak, barakallahu fikum, ini golongan yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertama kali dilempar ke dalam neraka Pak. Ada 3 golongan. Di antaranya Pak tadi belajar ilmu, membaca Al-Qur'an, ternyata tujuannya Pak untuk mendapatkan pujian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi barakallahu fikum, ketika membaca Al-Quran isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku keikhlasan di dalam membaca surat ini. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Hudzaifah ibnul Yaman. Ya Hudzaifah, kenapa kok kamu nggak mau membaca nggak jadi imam lagi? Perhatikan para imam-imam yang bacanya merdu,
Luar biasa bagaimana tawaduknya sahabat Hudzaifah. Ya Hudzaifah, kenapa kok sekarang nggak mau jadi imam untuk kami? Ketika aku jadi imam, tiba-tiba kok ada bisikan-bisikan, oh Hudzaifah, bacaan itu paling top, nggak ada yang ngetopi kecuali bacaanmu. Ayo merdukan suaranya, biar orang-orang itu terlena menangis dengan bacaanmu. Tiba-tiba Pak, ada rasa seperti ini pada diriku. Makanya udahlah, mendingan yang lainnya aja dulu. Anak nggak berani. Anak khawatir Pak, ada niatan-niatan yang seperti ini. Beliau takut ketika ngimami manusia. Ternyata Pak, ada perasaan apa? Oh tidak ada yang merdu bacanya kecuali aku, sehingga aku jadi imam. Ini barakallahu fikum teguran bagi kita, peringatan bagi kita bahwasanya hati-hati menjaga keikhlasan itu sulit. Ya, barakallahu fikum, apa? Tabiat manusia itu Pak senang dipuji. Faedah yang ke-8. Ini baru ayat 1 sampai 5 ya. Cukup insya Allah. Kalau enggak kita bergadang. Loh, belum selesai dari banyak. Ini tujuannya berarti sudah stop. Saat pertanyaannya Ustaz. Faedah yang ke-8. Dzakara ba'dul ulama anal aqlam thalatha. Faedah yang ke-8, disebut oleh para ulama pena itu ada 3 macam. Pena itu ada 3 macam. Di pena itu ada 3 jenis. Pena yang pertama, al-qalam alladhi khalaqahu Allah awwala ma khalaq. Pena yang pertama, pena yang Allah ciptakan pertama kali sebelum menciptakan seluruh alam semesta. Allah menciptakan qalam apa? Naam. Allah menciptakan al-qalam, kemudian mengatakan uktub, wahai qalam, tulis semua yang apa? Yang akan terjadi dari sekarang hingga hari kiamat. Ini makhluk yang pertama kali Allah cipta adalah al-qalam. Kemudian kolam yang kedua, pena yang kedua adalah pena yang dibawa oleh malaikat untuk mencatat amalan-amalan manusia. Allah menyatakan apa? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat yang selalu menyertai kita Pak, yang mencatat semua amalan-amalan kita. Ini pena yang dibawa oleh malaikat. Pena yang ketiga adalah pena yang sekarang ada di tangan kita. Ini ada yang mereknya ini dan itu. Nanti disebut pena apa? Mereknya takutnya promosi. Nggak dapat berapa? Nggak dapat disebut namanya. Barakallahu fikum ini. Dan ini barakallahu fikum adalah a'dham wasilatul ilmi. Adalah al-qalam, media yang terbesar untuk mendapatkan ilmu. Diantaranya apa tadi? Adanya pena. Ketika kita nggak bisa menjelaskan dengan ibarah karena mungkin kita nggak bisa retorikanya dengan pinter, tapi kita punya apa? Tulis. Maka apa? Kita bisa mencatat ilmu kita atau menyebarkan dakwah kita lewat tulisan. Al-bayan ada berapa tadi? Ada 2, bayan dengan lisan dan bayan dengan qalam. Nah, ahsan. Kita masuk pada ayat yang ke-6, 7, 8. Sedikit. Faedahnya cuma barakallahu fikum 3. Ya, ada 4. Kita sedikit aja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla innal insana la yabgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Dan lihat tafsir Muyassar, haqqan 'alal insan liyatajawaza hududallah idza aqtarahu al-ghina falya'lam kullu taghiyatin
annal masira ila Allah fayujazi kulla insanin bi'amalihi. Pasti kalla inal insana la yadgha, suatu kepastian bahwasanya manusia itu memiliki sifat melampaui batas-batasan Allah Subhanahu wa taala idza abtarahul ghina, jika dia punya apa? Kekayaan. Manusia apabila kaya, punya harta, itu biasanya Pak melampaui batas. Maka hendaklah kullu taghiyah, orang-orang yang melampaui batas itu sadar annal masira, semua yang kamu lampaui batas itu kembalinya kepada Allah, dan Allah akan apa? Membalas semua perbuatan kamu dari pelampauan batas. Ini barakallahu fikum ayat 6 sampai 8. Faedahnya adalah yang ke-9, lanjut aja tadi ya. Adalah apa? Annal insan idza istaghna 'anil khalqi takabbara wa tagha. Wa hadha ghaliban. Manusia apabila sudah kaya, maka Pak, biasanya dia sombong dan melampaui batas. Ini keumuman manusia. Ya. Sebagaimana sekarang ya, kita lihat di tengah-tengah manusia. Perhatikan, orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, lebih banyak mana yang ibadahnya kepada Allah? Tentunya orang-orang yang miskin. Orang kaya sibuk dengan proyeknya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan piknik kesana kemari. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Yang cukup untuk kita bisa apa? Hidup, sehingga enggak melampaui batas. Hati-hati ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tempat. Di dalam dua tempat, Al-Isra 83 dan Fussilat 51, sifat manusia. Perhatikan, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi. Apabila aku berikan kepada manusia nikmat, maka kemudian dia berpaling dengan sombongnya. Ini tabiat manusia. Keumuman manusia apabila telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, maka kebanyakan mereka Pak sombong, melampaui batas. Dalam surah Asy-Syura ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadih, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bentangkan rizki yang luas untuk hamba-hambanya, la baghaw fil ard, niscaya mereka melampaui batas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyatakan yang menciptakan manusia, tentunya lebih tahu tentang keadaan yang diciptakan. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa, ya Allah janganlah jadikan rezeki ini menjadi bala. Ya Allah, aku tiba-tiba dapat rezeki punya mobil, ya Allah jadikanlah mobil ini membawa berkah ya Allah, bukan malah membawa bala. Membikin aku semakin jauh darimu ya Allah, jangan sampai ya Allah. Ya Allah, usahaku semakin luas ya Allah, semakin besar. Ya Allah jadikanlah usaha ini semakin berkah, bukan semakin membuat aku sombong, semakin jauh darimu ya Allah. Doa. Kekayaan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun doa sama Allah, jadikan kekayaan ini adalah menjadi penolongmu untuk semakin membuat engkau taat kepadanya. Karena apa? Karena tabiat manusia apabila biasanya ketika susah dekat sama Allah. Ketika kemudian sudah senang, gembira, biasanya Pak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-10. Alal insan an yuqbila 'alal ilmi duna an yakhafa min 'adamil fahm. Di sini Allah mengatakan ikra wa rabbukal akram. Wahai Muhammad, bacalah, Rabbmu itu maha pemberi, maha luas pemberiannya, maha kaya, maha baik,
maka terus ulangi, belajar. Faedahnya Pak, wajib bagi manusia untuk terus belajar walaupun tidak paham. Jangan sampai berhenti belajar karena apa? Karena takut tidak paham. Malas belajar tafsir, pusing, orang mudeng gara-gara kadang-kadang pakai bahasa Jawa lagi, ya. Malas. Hati-hati gitu. Abu Robi, jangan ngaji sama dia lagi. Ya ngono. Jadi Iqra wa rabbukal, Nabi Pak diulang-ulang ayat ini. Ini memberikan faedah apa? Bahwasanya manusia itu terus semangat belajar, jangan sampai takut nggak belajar gara-gara Pak takut tidak paham. Kalau nggak paham, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma fahimni ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman ilmu. Aku kok belajar ini nggak paham. Aku belajar ini nggak paham. Ya Allah, ini salahnya siapa ya Allah? Guruku atau aku? Anggap siapa? Salahku. Mungkin karena banyak dosa sehingga Pak ilmu sulit masuk ke dalam hati kita. Mungkin banyak kemaksiatan sehingga Pak ilmu hilang. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, syakautu ila Waki' an su'i hifdi. Aku mengeluh kepada guruku Waki' tentang buruknya hafalanku. Maka Waki' mengatakan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal iman nurun wa nurun la ya'tir ila al-'asi. Wahai wa Syafi'i, kalau kamu ingin hafalanmu tidak buruk, maka tinggalkanlah kemaksiatan, karena ilmu adalah cahaya dan tidak akan pernah turun kepada pelaku kemaksiatan. Jadi barakallahu ketika kita belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa Arab yang lainnya, kok nggak paham, berarti apa? Hati kita masih penuh dengan kotoran, sehingga bersihkan, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata yang tidak mungkin. Jika kita sungguh-sungguh, maka apa? Pasti kita akan menunai hasilnya. Menjada wajada, manzara'a hasoda. Barang siapa yang menanam, pasti dia akan panen. Walaupun kadang kena hama, kena musibah, tapi pasti apa? Ada hasilnya walaupun sedikit. Jadi teruslah semangat belajar walaupun kadang-kadang pemahamannya cuma sedikit. Yang ke-11, wujubut taqwa wasyukru ala ni'amillah hatta la yadgha. Pada yang ke-11, wajib kita bertakwa dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak melampaui batas. Kenapa orang melampaui batas? Karena Pak gak bertakwa dan bersyukur. Seolah-olah Pak dia mengklaim semua harta yang dia dapatkan, semua kekayaan yang bisa dia nikmati sekarang adalah semata-mata darinya, bukan dari Allah. Nah, ketika dia merasa seperti ini, biasanya dia melampaui batas. Makanya biar kita ketika kita kaya nggak melampaui batas, maka bangun kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita, dibangun di atas syukur, dibangun di atas ketakwaan. Tapi kalau nikmat ini dibangun di atas keserakahan, keserba kurang, maka akan yang timbul apa? Yang akan timbul adalah apa? Pelampauan batas. Nauzubillah. Demikian juga ilmu Pak. Ketika ilmu kita semakin banyak, maka Pak banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur. Kenapa? Karena ilmu itu seperti harta, bisa membuat kita Pak melampaui batas. Yang ke-12, tahdid litugha. Di dalam surat Al-Alaq ayat 6-8 ini ada faedah Pak, ancaman bagi orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna ila rabbika ruj'a. Hei orang-orang yang melampaui batas, sesungguhnya Pak, engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun dirimu wahai manusia, kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Allah, sehingga jangan sombong alaih. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya
fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah yang cocok sebagai tempat tinggalnya. Hati-hati, melampaui batas dan lebih senang dengan kehidupan dunia membuat kita apa? Tinggal di neraka jahanam. Waspada dari namanya sifat melampaui batas. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebab-sebab orang melampaui batas itu ada dua. Sebab-sebab orang melampaui batas itu ada dua. Yang pertama apa? Dia cinta dunia. Biasanya kalau orang cinta dunia, mulai suruh sholat, mau tapi apa? Berlambat-lambat. Suruh nafkahi istrinya atau sedekah, pelit. Sedikit-sedikit yang diinfakkan. Kenapa? Karena cinta dunia. Disuruh ngaji, waduh, kenapa sih pengajiannya maghrib? Maghrib itu waktunya paling ramai daganganku. Ujian mas, ya, ini ujian. Zuhur, asar, gak taklim, dagangannya sepi. Ketika sudah adzan maghrib, apa? Banyak orang dah datang. Tutup, sayang, nggak ditutup, uang hilang. Salah. Ditutup sayang, ya, nggak ditutup. Tadi pengajian nggak dapat, ya, pengajian hilang, bingung. Akhirnya pak, udahlah, alhamdulillah ada jonggol mengaji, ada mutiara tahfidz syarat ulang, delay aja. Ayo pak, mau pak, silakan pak, beli sambil nyetel taklim. Bisa kok lewat, ya, live. Pak, numpang ini, oh iya, tinggal dulu, pus, gitu loh. Ini musibah. Ya sebenarnya adanya live ini kadang-kadang apa? Bikin orang malas ngaji. Terus terang, ya. Barakallahu adanya live ini sebenarnya untuk mempermudah para ummahat, bukan mempermudah para apa? Para ikhwan. Ya, sebenarnya barakallahu fikum adanya live itu untuk memberikan kemudahan kepada para akhwat untuk bisa mendapatkan ilmu dari rumah-rumah mereka. Loh, ini bapak-bapaknya malah ikut-ikutan, ya, main live streaming saja. Ayo Bang Haji, alhamdulillah Androidku anyar, baru ini bisa live insyaallah. Alhamdulillah internetnya 1 giga lagi. Wah, sombong. Sudah salah sombong. Ini kadang-kadang cinta dunia. Ya, membuat dia melampaui batas. Yang kedua adalah al-i'rad an ahkamillah, berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpaling dari syariat Allah, maka biasanya dia akan melampaui batas. Sehingga fabaratum, waspada dari dua hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah, sebenarnya masih ada beberapa yang lain, insyaallah cukup saja. Nanti katanya kalau makan terlalu kenyang Ustaz, itu bisa muntah. Takutnya malah nggak dapat. Ingat Pak, tadi media ilmu ada berapa Pak? Ada 3 media yang Allah ciptakan untuk kita. Mata, telinga, dan hati. Ya, tolong ketika ngaji 3 hal ini difokuskan. Ya, kalau matanya tertutup, hati-hati. Ya, ngaji matanya tertutup, dapat ilmu nggak Pak? Enggak. Kalau buta sekalian insya Allah dapat ilmu. Tapi kalau hanya nanggung, nggak buta, ya, tapi cuma tidur, nah ini nggak dapat ilmu. Besok bawa pentol korek, buat ganjil. Kalau ngantuk. Jadi katanya suruh pakai balsem Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tetapi mengkhususkan surat-surat tertentu? Contohnya, tiap pagi membaca surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqi'ah. Apakah itu ada dalilnya? Syukran. Barakallahu fikum. Yang jelas, ya,
Tidak ada dalil ya kita mengkhususkan beberapa wafikum tiap pagi membaca Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Wallahu alam, saya belum dapatkan dalil tentang tersebut. Ada barakallahu fikum tuntunan ya mengkhususkan suatu bacaan seperti Yaumul Jum'ah. Ya, kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Walaupun hadisnya juga diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Namun Syekh Albani mensahihkan bahwasanya Pak, 6 disunahkan apa? Untuk kita membaca apa? Surah Al-Kahfi. Demikian juga disunahkan pula ketika subuh di hari Jumat membaca apa? As-Sajdah dan Al-Insan. Ini hadisnya sahih. Nabi SAW sering membaca apa? Di sholat subuh dengan membaca apa? As-Sajdah dan Al-Insan. Coba diperhatikan. Biasanya kalau diamalkan, biasanya apa? Masbuknya banyak. Ya. Ini hari Jumat, engkau baiklah nanti aja. Kenapa? Bacanya kalau di tadhkir apa? As-Sajdah. As-Sajdah itu berapa Pak? 4 halaman. 1 rakaat 4 halaman. Itu 10 menit nunggu. Ya. Sudah 4 halaman, rakaat kedua berapa? Al-Insan 2 halaman. Luar biasa Pak. Sudah berapa juz ini? Hah? Berarti 3 ya, 3 halaman. Ini 3 lembar. Berarti hampir setengah juz. Tapi ini sunnah. Ya, sekali-kali diamalkan. Ya, sekali-kali diamalkan. Nah, jadi barakallahu fikum, selama itu tidak ada dalilnya, ya jangan mengkhususkan. Selama tidak ada dalilnya, jangan mengkhususkan. Ya kadang-kadang pagi Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Kadang mungkin surat barakallahu yang lainnya, Al-Baqarah atau yang lainnya. Nah, di barakallahu fikum, kita nggak boleh mengkhususkan suatu ibadah, suatu waktu dengan satu surat tertentu kecuali dengan dalil seperti tadi. Ya, disunahkan barakallahu fikum di hari Jumat membaca Sajdah dan Al-Insan di salat subuh. Kemudian disunahkan pada Jumat membaca Al-Kahfi. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi ini aja, ada kertasnya cuma 1 ya. Bagus, ini berarti tanda sayang sama ustadznya. Nah, biar pulangnya gak kemalaman. Wallahu alam shawab. Insyaallah taala kita lanjutkan ayat ke-9 sampai berapa Pak? 19. Nah, nanti ini ya, terutama sujud sajdah. As-sajdah ini adalah sujud atau ibadah yang jarang diamalkan oleh kita. Dan bagaimana hukum-hukumnya dan bagaimana masalahnya, apakah ketika sujud ketika sholat apakah wajib takbir, apakah tidak, ketika wasjud wa qatarib dengan sujud apakah takbir, apakah tidak, nanti dikaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Dibikin penasaran dulu. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.